Selamat datang di channel Fataan Kanaja. Kali ini kita berada di segmen misteri, di mana di video kali ini kita mendapatkan cerita dari narasumber, sebut saja namanya Danang. Jadi Danang ini bercerita pengalaman dia, bagaimana dia tertimpa oleh pocong. Sebelum lanjut, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Pada tahun 2014, Danang duduk di bangku SMA. Seperti biasa anak SMA pasti ada kerja kelompok dan kerja mandiri. Pada hari itu Danang mendapatkan tugas kelompok, dan di mana Danang berkelompok dengan Rizky dan Febri. Di sekolah mereka membahas kita bagaimana mengerjakannya dan di mana mengerjakannya. Setelah berdiskusi dan berbincang, akhirnya kelompok mereka memutuskan untuk kerja kelompok di rumah Rizky. Rumah Rizky ini terkenal angker, dan barang siapa yang pertama kali ke rumah dia pasti ditunjukin oleh sosok misterius. Kelompok Rizky memutuskan untuk kerja kelompok di hari lusa, di mana hari lusa adalah hari Sabtu. Danang dan Febri bilang kepada Rizky, kita akan datang hari Sabtu pukul jam 3 sore. Kalau bisa, kita cepet ya, jadi biar cepet kelar. Ucap Febri. hari Sabtu pun tiba dan Danang dan Febri bersiap-siap untuk ke rumah Rizky. Mereka prepare barang-barang yang harus dibawa untuk kerja kelompok. Jam 3 tepat, akhirnya mereka pun berangkat ke rumah Rizky. Febri dan Danang tiba di rumah Rizky, dan Rizky pun sudah menyambut mereka dengan makanan dan minuman. Ayo masuk rumahku, kita langsung aja ke atas. Ucap Rizky. Danang dan Febri pun masuk ke rumah Rizky dan langsung ke atas. Mereka mentargetkan sehabis maghrib tugas kelompok selesai. Tapi ya namanya juga anak-anak SMA, pasti selalu bercanda dan ketawa hingga lupa dengan tugasnya. Pada Isya pun tiba, tapi tugas mereka belum pada selesai. Kecuali Febri. Tugas Febri hanya menghias modul dan mengisi data-data. Jadi Febri sudah pulang terlebih dahulu setelah maghrib. Tinggal Danang dan Rizky berdua di atas. Mereka masih fokus untuk mengerjakan tugas kelompok sambil bersantai-santai. Karena terlalu bersantai, akhirnya tugas mereka ngaret sampai tengah malam, yang dimana Danang harus menginap di rumah Rizky karena sudah terlalu malam. Danang pun bilang kepada Rizky, Riz, aku nginep di kene yo. Habis malam soalnya. Akhirnya Rizky pun menjawab, iya silakan nginep di rumahku. Kita tidur aja di atas ya, di sini. Danang pun tidak menaruh curiga terhadap ruang atas atau suasana malam tersebut. Karena Danang terlalu capek dan lelah, akhirnya Danang pun meminta Rizky untuk mengambilkan bantal dan minum. Pukul 11 malam pun tiba. Akhirnya Rizky dan Danang beres-beres tugas kelompok dan melanjutkan besok pagi. Ini adalah bagian di mana Danang mendapatkan penampakan pocong pertama kalinya. Pukul setengah 12 mereka tidur. Danang tidur di tepat depan pintu dan Rizky di samping lemari. Karena ruang atas mereka ini sebetulnya nggak ada tempat tidur, dia itu kayak ruangan los dan ada lemari dan ada sedikit meja-meja, itu kayak gudang istilahnya. Gudang tapi bukan gudang yang buat nyimpen barang-barang kebak, bukan. Nah, saat Danang tidur,
Danang mencium aroma. Bau. Dia pikir Rizky itu kentut. Dan Danang sempat bilang, "Ki, kamu kalau kentut yang bener dong. Bau banget masa." Lalu Rizky setengah sadar bilang, "Aku ora kentut nang." "Sopo ki?" jawab Rizky. Akhirnya Danang pun tertidur lagi karena mendengar Rizky berkata seperti itu. Tapi tiba-tiba Danang merasakan sesak nafas yang dimana membuat badan dia keringat dingin. Karena dia sesak nafas, akhirnya Danang mau gak mau harus terbangun dari tidurnya, dan betapa kagetnya melihat pocong tepat di depan wajahnya. Dengan mata merah. Saat Danang bangun dari tidurnya, Danang melihat sosok pocong berada di tepat di hadapannya. Lalu pocong tersebut berkata kepada Danang, Pocong turun neng kene. Danang sempat sesak nafas, berteriak dan kejang-kejang karena sosok pocong tersebut berada di tepat di hadapannya dan menimpa dia sebanyak 3 kali. Danang jerit-jeritan, tapi sayangnya Rizky tidak mendengar jeritan Danang tersebut. Sampai-sampai Danang lari ke ruang bawah, tapi naasnya ruang bawah dikunci, jadi Danang tidak dapat masuk ke ruang bawah. Lalu Rizky pun terbangun tiba-tiba karena melihat Danang berteriak-teriakan. Lantas Rizky pun lari menuju Danang dan berkata, "Opo Tonang, kamu lihat opo?" Lalu Danang bilang, "Jangan sentuh saya, jangan sentuh saya. Iki aku, Rizky, kenapa? Setelah ditepak-tepak badannya Danang, akhirnya Danang pun sadar dan dia bercerita bahwa dia dilihatkan pocong tepat di hadapannya. Sambil nangis-nangis, Danang pun ingin pulang. Tapi sayang, jam sudah menuju pukul jam 2 pagi. Akhirnya Rizky memutuskan untuk membawa Danang ke dalam rumah dan tidur di ruang tamu. Danang pun masih shock dan pucet atas peristiwa tersebut, sehingga Danang terjaga tidurnya hingga subuh. As-salatu khairun minan naum. Azan subuh pun tiba. Danang pun cepat-cepat sholat dan membaca Quran agar hatinya tenang dan tidak diganggu lagi oleh pocong tersebut. Setelah Rizky bangun dari tidur, Danang pun mulai bercerita kepada Rizky. Dia bercerita, Aku tadi tidur, pertama-tama aku mencium bau busuk. Tapi setelah aku mengabaikannya, gak lama badanku sesak dan seperti ada yang menimpaku. Lalu aku bangun dan sekejap aku melihat pocong tepat di hadapanku dan menimpa badanku sebanyak 3 kali. Lantas aku berteriak sekencang-kencangnya, namun kamu tidak dengar. mendengar cerita Danang kepada itu, Rizky pun berkata, "Sudah, sekarang kamu tenang, sholawat, berdoa sehingga kamu tidak diganggu oleh pocong tersebut." Pagi pun tiba dan pukul 7 tiba. Danang memutuskan untuk pulang ke rumah dengan suasana masih takut dan terbayang-bayang wajah pocong tersebut. Semenjak hari itu, Danang tidak berani untuk menginap di rumah Rizky lagi. Atas kejadian tersebut,
Danang selalu tidak mau bekerja kelompok di rumah Rizky sampai larut malam. Sudah cukup di situ ceritanya. Dan terima kasih untuk Danang yang telah mengirim cerita kepada saya. Untuk kalian yang memiliki cerita serupa atau cerita horor, pengalaman, kalian bisa kirim email ke email saya yang ada di kolom deskripsi bawah. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik tombol like, share, dan subscribe channel ini supaya channel saya cepat berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.